Tuhan menggambarkan keluarga yang rukun itu dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak itu bicara urapan. Jadi yang rukun itu mengalami urapan Tuhan. Yaitu urapan itu juga bicara kekudusan, kesucian. Urapan minyak itu juga bicara keharuman, keindahan. Jadi kerukunan itu digambarkan seperti minyak, harum. Minyak itu adalah hal yang dipakai untuk urapan, hal yang kudus, yang suci. Kerukunan itu kudus, suci di hadapan Tuhan. Seperti itu, harum. Sehingga ketika orang masuk ke keluarga kita, ada harum kerukunan. Ada aroma kedamaian. Pernah nggak ya masuk ke rumah orang, suami istri nggak cakapan, atau suami istri cekcok marah-marahan, anak-anaknya berantem. Atau pernah nggak saudara pernah masuk ke keluarga besarmu yang beripar nggak cakapan, di pesta nggak cakapan, menyimpan benci, menyimpan dendam, nggak harum. Harusnya kita ini harum, harum kerukunan. Ada aroma kedamaian. Sehingga kalau orang melihat wajah kita aja pun sudah damai. Orang datang ke rumah kita sudah damai. Orang mengetahui namamu aja datang kepada kumpulan, orang merasa damai. Kenapa? Karena engkau pembawa damai. Ingat ya, Yesus dalam kitab Yesaya dikatakan adalah Raja Damai. Kalau bersaudara itu hidup rukun. Rukun ini bisa dikatakan harmonis. Hidup damai. Jadi di hadapan Tuhan yang paling indah itu bukan keluarga kaya, bukan keluarga pejabat terkenal, tidak. Yang terbaik di hadapan Tuhan ketika hidup persaudaraan dalam keluarga itu rukun damai. Yang berabang adik hidup rukun damai. Yang bersaudara bertetangga dalam pekerjaan, di dalam bergereja, kumpulan marga, STM lingkungan. Itu yang paling baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bilang yang paling baik itu adalah kalau kita punya harta banyak, uang banyak, jabatan banyak. Tidak. Ingatlah, di hadapan Tuhan kita ini adalah pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ini kerinduan Tuhan. Saudara tidak kebetulan mendengarkan tayangan ini. Mungkin saudara dalam keluargamu nggak rukun, tidak damai. Jadi hidup rukun itu tidak hanya terjadi begitu saja. Betul, didoakan, itu bagus. Tapi usaha kita pun harus ada. Matikan egois. Matikan mementingkan diri sendiri. Buang itu. Yakobus 3 ayat 16 bilang begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, kalau di hati kita ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, itulah sumber kekacauan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku buang segala iri hati, aku buang mementingkan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku penuh kasih. Hidupku penuh kasih Kristus. Damai Kristus. Nah saudara, kalau engkau bebas dari iri hati, maka engkau bebas dari kekacauan. Iri hati membuat engkau makin kacau. Makin jauh berkat Tuhan kepadamu. Mementingkan diri sendiri. Amsal 13 ayat 10 bilang seperti ini. Kesombongan adalah awal pertengkaran. Dalam Yakobus 4 ayat 1. Karena hawa nafsumulah, karena keinginanmulah, maka engkau bertengkar. Jadi pertengkaran ini adalah karena ada kesombongan. Jadi bisa saya katakan, orang yang bertengkar itu orang sombong. Kalau engkau ingin memenangkan keluargamu, anggota keluargamu, menangkanlah tanpa perkataan. 1 Petrus 3 ayat 1. Menangkanlah pasanganmu tanpa perkataan. Saya sedih ya melihat banyak pernikahan itu berantem. Karena aku juga pernah bertahun-tahun, berapa waktu yang lalu, udah lama, berantem. Kenapa? Saya egois. Ingat ya, Amsal 13 ayat 10 bilang begini. Kesombongan awal pertengkaran. Jadi saya simpulkan, orang yang bertengkar itu orang sombong. Orang yang rendah hati mana mau bertengkar. Orang yang rendah hati itu mengalah. Orang yang rendah hati itu mengampuni. Orang yang rendah hati itu damai. Jadi saya mengajak sama suami istri, kasihan anak-anak. Saya waktu itu ya, anak-anak saya masih TK, kami berantem. Sekarang anak-anak saya sudah mau S2, sudah mau S1. Atau anak-anak saya masih TK, kami berantem bisa-bisa. Saya lihat anak saya itu ketakutan, gemetar dalam mobil, di rumah. Pernah sampai ada yang jadi sakit. Karena memang tubuh kita ini nggak diciptakan untuk menerima suara yang kuat. Bentakan, itu kalau anakmu kau bentak, itu sel-sel sarafnya itu mencium.
Jadi sarafnya itu tidak berfungsi bagus, tidak growing, tidak bertumbuh. Jangan pernah ibu-ibu bentak anak. Didik anakmu dengan kasih. Jadilah keluarga yang menang. Keluarga yang diselamatkan Tuhan dengan cara teladan hidup. Kelakuan kita yang berubah. Katakan, Tuhan Yesus, ubahlah hidup saya. Supaya lewat perubahan hidup saya, pasanganku dimenangkan. Tuhan Yesus, ubahlah hidup saya. Supaya lewat perubahan hidup saya, anak-anakku diselamatkan. Tuhan Yesus, ubahlah hidup saya. Supaya lewat perubahan hidup saya, keluarga besarku diselamatkan. Supaya lewat perubahan hidup saya, kotaku diselamatkan. Bangsaku diselamatkan. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau doa Bapak Ibu seperti itu, saya yang perlu berubah, itu baru benar. Ayo, coba bilang sama suamimu. Ayo istri-istri bilang sama suamimu, Papa, saya yang perlu berubah. Ayo suami-suami bilang sama istrimu, Mama, saya yang perlu berubah. Ayo orang tua bilang sama anak-anak, saya yang perlu berubah. Ayo anak-anak bilang sama orang tuamu, Papa Mama, saya yang perlu berubah. Seperti itu, harum. Sehingga ketika orang masuk ke keluarga kita, ada harum kerukunan, ada aroma kedamaian. Kenapa? Karena engkau pembawa damai.